Saudara, hari ini judul khotbahnya adalah mencurigai Tuhan. Wow, ini apa dia mencurigai Tuhan? Oke, kita sama-sama akan belajar pada hari ini. Dan kita akan melihat bagaimana sikap hati yang salah ketika kita ini mencurigai Tuhan. Saudara, semua orang itu selalu punya rasa curiga, semua kita, kepada seseorang atau sesuatu yang belum kita kenal dengan sungguh-sungguh. Muncul kecurigaan, bener gak dia orang baik? Jangan-jangan dia orang jahat. Dengan orang lain kita bisa curiga. Dengan Tuhan, bisa gak saudara kita ini curiga? Sangat-sangat bisa. Nanti kita akan belajar firman. Mungkin baru saudara tahu bahwa selama ini banyak dari kita yang seringkali mencurigai Tuhan. Contoh yang sederhana. Kita diajar buat anak-anak muda. Berdoalah untuk jodohmu. Betul? Suruh doa buat jodoh kita. Yang sungguh-sungguh menyerah. Tuhan, aku mau Tuhan, berdoa sungguh-sungguh buat jodoh. Apa yang pertama kali muncul ketakutan dalam hatimu kalau engkau berdoa tentang jodohmu? Pasti mikir gini, nanti dapatnya yang jelek. Nanti dapatnya kurang bagus, ya kan? Loh, selalu mikirnya kayak gitu saudara. Kenapa? Itulah kita. Sadari, kita itu punya kecurigaan selalu. Kalau kita doa sama Tuhan, paling-paling dikasih yang kayak gini. Saudara, engkau sedang salah. Padahal kalau engkau bisa percaya kepada Dia, kepada Tuhan, Dia memberikan apa yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Tapi kecurigaan kita itulah yang seringkali menghalangi Tuhan memberikan semua yang terbaik yang Dia punya. Sebab engkau mencurigai Dia. Hari ini saya berdoa, selesai kita mendengar firman Tuhan ini, engkau sadar akan hidupmu. Dan engkau tidak lagi curiga kepada Tuhan. Tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-16. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah ini gak ada masalah saudara. Kalau diomongin, kalau ada yang ngomong sama kita orang tua ngomong, anak-anak kecil lu jangan pegang ini ya, stop kontak ya, ini bahaya loh. Kalau kau pegang bisa kesetrum, hati-hati. Omongin, jangan mainan api loh, kalau kau mainan bisa kebakar. Saudara, perintah itu baik atau buruk saudara? Itu baik untuk menjaga kita, mencegah kita dari semua yang celaka, yang berbahaya. Oh baik saudara. Jadi hari itu Bapa di surga memberikan perintah buat Adam dan Hawa. Jangan dimakan. Itu baik saudara. Supaya mereka gak celaka. Dan dikasih tahu kalau engkau memakannya nanti akan mati. Itu perintah yang gak ada masalah. Oke baik semua saudara. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Hawa yang pertama kali mempertanyakan Tuhan. Waktu perintah muncul, Hawa mulai tanya. Mulai muncul kecurigaan. Kenapa sih? Kok sampai Tuhan melarang kita memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Itulah awal sebuah kejatuhan. Sebab engkau mulai mempertanyakan Tuhan, mulai curiga kepada Tuhan. Kenapa kau dilarang? Dan hari itu mereka gak tanya ke Tuhan. Tuhan kenapa toh? Seandainya saudara, mungkin Adam dan Hawa tanya ke Tuhan. Tuhan kenapa sih Tuhan? Kok gak boleh dimakan? Mungkin Tuhan akan memberikan jawaban yang sangat tepat bagi mereka. Dan mereka akan dipuaskan. Dan mereka gak pernah menyentuh pohon itu saudara. Tapi problemnya adalah waktu mereka punya kecurigaan. Curious, penasaran. Mulai mempertanyakan Tuhan. Dia gak tanya sama pribadi itu sendiri. Tapi apa yang dia dengarkan? Setan. Dan setan memberikan sebuah jawaban yang bukan dari Tuhan saudara. Sebab setan gak ada urusan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia gak ada urusan. Itu milik Tuhan. Dan harusnya Adam dan Hawa tanya pada Tuhan sendiri. Why? Mengapa? Kesalahannya adalah waktu mereka curiga kepada Tuhan tentang pohon itu. Dia cari setan dan dia diskusi dan tanya. Dan setan kasih jawaban yang bagus. Kamu gak boleh makan. Sebab kalau kau makan buah itu, kamu akan seperti Tuhan. Dan Tuhan gak mau loh kamu berdua, Adam dan Hawa, kayak dia.
Ketika setan menjawab dengan pernyataan itu saudara, jawaban itu, disitulah kecurigaan mereka makin kuat kepada Tuhan. Oh, ternyata dia bukan Tuhan yang baik, yang bukan cinta pada kita. Dia menahan sesuatu, dia merahasiakan sesuatu. Dari kecurigaan yang muncul itulah Hawa berkata, aku akan makan buah ini. Dan dia makan buah itu. Dan betul, mereka binasa. Mereka binasa. Kebinasaan yang pertama adalah terpisah dari Tuhan. Persis kayak tadi pagi saya khotbah tentang Kain. Terpisah dan jauh dari Tuhan. Kayak gitu saudara. Adam dan Hawa terpisah. Dan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Sejak dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan dua orang ini gak pernah bisa pulih seutuhnya setelah mereka pergi dari taman itu saudara. Dari mana muncul dia bisa makan buah itu? Sebuah kecurigaan kepada Tuhan. Dan di Alkitab ini ada begitu banyak rentetan orang-orang yang curiga kepada Tuhan. Orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan berjanji, aku bawa engkau ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Ketika mereka dalam perjalanan, mana susu madunya ini padang gurun, kekurangan air, kering, semuanya kering dan menderita. Mereka teriak satu kali waktu mereka tidak punya air. Lebih baik kami mati di Mesir, waktu kami sedang menghadapi kuali yang penuh dengan daging dan makanan yang berlimpah, dan roti kami makan sampai kenyang dan kami mati di Mesir. Lebih baik daripada kami jalan di padang gurun yang katanya mau dilepaskan dari perbudakan, dibawa ke tanah yang limpah susu dan madu. Mana buktinya? Untuk urusan air saja gak ada. Apalagi susu dan madu tidak ada. Di perjalanan saudara, hati mereka marah dan mereka curiga kepada Tuhan. Caranya apa? Dilampiaskan kepada Musa. Kamu Musa yang mau bunuh kami di padang gurun. Sebenarnya hati mereka marah dan berontak kepada Tuhan. Mereka berkata, Mesir itu susu dan madu. Kalau saudara baca Alkitab akan menemukan, mereka ngomong susu dan madu di Mesir, bukan di tanah perjanjian. Kenapa? Mencurigai Tuhan. Apa benar dia akan bawa kita masuk ke sana? Paling dia bunuh kita di perjalanan. Kecurigaan itu saudara kepada Tuhan menjadi kenyataan. Sebagian besar angkatan yang pertama, angkatan yang mendapat janji, mati di padang gurun, tidak pernah menikmati susu dan madu. Betapa mengerikan saudara, sebuah kecurigaan kepada Tuhan. Detik engkau curiga, semua yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara tidak pernah menjadi kenyataan. Bisakah engkau mengubah hatimu hari ini dari curiga menjadi percaya kepada Tuhan? Sekalipun mungkin yang sedang kau lewati keadaan betul seperti padang gurun, tapi janjinya ya dan amin. Amin. Sekalipun yang sedang dilewatin padang gurun, ada orang-orang di sini yang sedang kau melewati padang gurun. Engkau sedang menantikan sebuah janji Tuhan. Engkau dapat janji Tuhan, tapi hari ini sedang melewati padang gurun. Dan engkau mungkin sedang curiga ke Tuhan. Apa benar dia mau menggenapi janjinya? Apakah betul dia akan menggenapi janjinya? Dan hatimu mulai muncul kecurigaan, ketidakpercayaan pada Tuhan. Mungkin cuma sekedar kata-kata yang Tuhan ucapkan dan dia tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Hari ini dalam perjalanan di padang gurun ini, balikkan hatimu, percayakan janjinya, dan sebentar lagi engkau memasuki tanah Kanaan. Amin. Memang jarak padang gurun dan tanah yang limpah dengan susu dan madu sangat dekat. Hanya satu garis antara padang gurun dengan tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kalau engkau ke Israel, engkau tahu ada batasnya padang gurun dan tanah yang subur. Dan seringkali batasnya tidak sangat jauh, sangat dekat batasnya antara padang gurun dengan area yang berlimpah dengan kelimpahan. Siapa tahu mungkin engkau sedang ada di ujung padang gurun itu dan kau teriak, engkau bohong Tuhan. Padahal engkau sedang ada di ujung padang gurun
yang beberapa langkah lagi engkau masuk tanah yang limpah dengan susu dan madu. Kenapa kau tidak atur hatimu hari ini dan tidak mencurigai dia? Ada dua kata yang bagus dalam bahasa Inggris, saudara. Tolong ditampilkan ayat kata itu, saudara. Womb and tomb. Tolong dikeluarin kata itu, saudara. Ini dua bahasa Inggris yang bagus, saudara. Saudara, womb dan tomb ini dua kata yang mirip banget. Cuma beda depan, satu W, satu T, saudara. Tapi dua tempat ini adalah area kegelapan. Ini dua-duanya gelap loh, saudara. Womb itu bicara kandungan. Gelap gak, saudara? Gelap. Tomb, kuburan, itu gelap juga, saudara. Tapi dua area ini yang dua-duanya gelap, gak ada terang di dalamnya. Ini beda hasilnya, saudara. Kalau yang womb ini apa itu, saudara? Akan melahirkan kehidupan, betul? Tapi yang tomb ini, saudara, ujungnya cuma pembusukan dan kehancuran. Sebab itulah kuburan. Tapi kedua-duanya ini gelap loh, saudara. Di kandungan seorang ibu, seorang bayi tidak melihat terang. Gelap di sana. Tapi tunggu. Setelah 9 bulan dalam kegelapan, yang dalam kandungan akan dilahirkan keluar, menghasilkan kehidupan. Tapi yang gelap satu ini, yang tomb ini, saudara, gelap juga, saudara. Tapi tidak pernah ada terang di sana. Yang dihasilkan adalah kematian. Ketika engkau tuh percaya kepada Tuhan dan tidak mencurigai dia, walaupun sedang gelap jalanmu, engkau ada di area yang ini, saudara, yang womb ini, saudara. Sebab sebentar lagi ada kurun waktu tertentu akan datang kelahiran dan yang muncul kehidupan. Amin. Tunggu waktu. Bisakah engkau bersabar menunggu waktu? Kita tuh gak sabaran kok, saudara. Kita pengen semua instan dan cepat. Kalau bisa kita doa hari ini, detik ini juga ada, saudara. Tapi kalau masalah ketaatan kepada Tuhan, kita susah banget. Disuruh sampai Tuhan nunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kau mau taat, saudara. Tapi giliran kita doa kepada Tuhan, kita gak tahan kok, saudara. Kita kalau bisa saya doa sekarang jawabannya Tuhan. Itu kita, saudara. Kita gak adil kok, saudara. Demikian kau perlakukan Tuhan, begitulah dia perlakukan kehidupan saudara. Engkau pengen ngalami doamu instan, saudara. Taat instan. Dia ngomong apa kerjakan. Engkau akan melihat dia akan menjawab doamu dengan instan. Daud ngomong, sebagaimana aku perlakukan engkau, demikianlah kau perlakukan aku. Kalau aku lurus, engkau lurus. Kalau aku berbelat-belit, engkau juga dengan aku akan berbelat-belit, kata Daud, saudara. Karena ini orang bukan cuma ngomong mazmur, tapi ini orang yang ngalami mazmur yang dia tulis itu. Itu experience, pengalaman hidup, saudara, yang dia tulis. Tinggal belajar kok, saudara. Di mazmur, di Amsal ada banyak pelajaran. Kalau engkau berhikmat, tinggal baca, praktek, dan kau lihat hasilnya, saudara. Karena orang-orang hebat sudah melewati pengalaman dengan Tuhan, dan dia nulis semua itu. Kalau engkau cerdas, rohmu tajam, tinggal lihat, dan kau akan ngalami semua yang ajaib itu, saudara. Cuma seringkali kita ini kurang cerdas. Jujur, saya juga kadang-kadang gak cerdas kok. Sama-sama. Kalau engkau cerdas, baca firman, ikuti setiap langkah step by step. Engkau lihat itu firman, hidup dan ada keajaiban di dalam setiap firman yang kau kerjakan dalam hidupmu. Kalau engkau di area womb, ujungnya kehidupan. Amin. Jangan mencurigai dia. Kerjakan pelan-pelan sampai kau lihat hasil yang ajaib. Gideon sama. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 13. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Katanya dia hebat, dia luar biasa. Mana? Oh, itu cuma cerita. Dan disitulah Gideon mulai mencurigai Tuhan. Dan dia gak bisa percaya. Saudara, detik engkau mencurigai Tuhan, engkau gak pernah bisa percaya dengan orang itu. Saudara curiga dengan seseorang, pemimpin dengan pegawaimu, pasti engkau akan percaya dia.
Oh ini pegawai yang nakal ini, suka curang. Gak akan dikasih pekerjaan bagian kasir, karena kau tahu dia curang. Gak akan dikasih pegang bagian gudang, dia bakal curang. Orang yang kau percaya, yang tidak kau curigai, kau berikan kepercayaan banyak. Detik engkau mencurigai Tuhan, engkau tidak mungkin bisa percaya dengan Tuhan, saudara. Karena kau sudah curiga dengan dia. Paling Tuhan gak berbuat baik dengan aku. Dan kau gak bisa percaya kepada Tuhan. Hari itu Gideon gak percaya kok. Ini orang gak percaya. Katanya dia baik. Mana hari ini dia membuang kami, menyerahkan dalam tengkeraman Midian. Tuhan ngomong, aku akan melepaskan bangsamu. Tidak mungkin. Dia sudah mencurigai. Begitu Tuhan berkali-kali menemui Gideon dan terus ngomong, tetap orang ini curiga. Walaupun dia ketemu Tuhan. Saudara, kalau saudara ketemu Tuhan, masih curiga enggak? Ketemu loh muka dengan muka loh saudara. Saudara tahu begitu mengerikan orang curiga itu. Ketemu muka dengan Tuhan. Tetap gak percaya. Dan dia ngomong apa? Aku mau coba minta sekali lagi tanda. Aku punya guntingan bulu domba. Kalau aku taruh di padang gurun, aku minta guntingannya ini basah oleh embun. Tanah sekitarnya kering. Tuhan membuktikan. Hari itu dia peras, air keluar dari guntingan bulu domba. Seluruh area itu kering, saudara. Percaya enggak? Enggak. Allah kebetulan. Saudara tahu? Jahat saudara. Kebetulan. Saudara pernah enggak saudara? Dengan Tuhan engkau berdoa. Dan Tuhan jawab engkau dengan ajaib. Dan engkau ngomong kebetulan. Kalau orang curiga pada Tuhan. Semua perbuatan baik Tuhan. Tetap engkau curigai. Contoh. Kalau saudara curiga pada seseorang. Misalkan contoh. Saudara punya seorang pembantu di rumah. Dan hari itu saudara kehilangan uang 500 ribu. Contoh nih. Pembantumu datang terus tiba-tiba uangmu hilang. Engkau akan lihat pembantu itu curiga. Waduh uangku hilang. Pembantu yang ngambil nih. Ya kan? Nanti kamu lihat. Pembantunya gerak gini. Lah toh betul-betul ini gerak-geriknya dia mencurigakan. Ini pasti yang ngambil. Loh kok pulang awal? Nah ini pasti dia ngambil. Semua gerak-gerik pembantu itu akan curigai. Betul gak? Apapun. Bu boleh pinjam uang. Nah betul toh ini pasti yang nyolong ini. Semua yang dikerjakan engkau curigai. Dan hari itu tidak ada satupun yang benar dari orang itu. Kalau udah dicurigai. Besoknya ketemu. Ternyata saudara yang nyimpan sendiri. Lupa. Saking rapinya disimpan sampai lupa. Pernah ngalamin gak? Gak pernah. Oh luar biasa di sini jemaatnya semua. Pasti pernah cuman pura-pura aja. Pernah toh mencurigai orang. Ketemu. Aduh puji Tuhan ketemu. Nanti Mbak E mau ngapain aja. Dan dicurigai. Bu, saya gini pulang dulu ya bu. Oh ya Mbak enggak apa-apa, pulang aja. Karena curiga, karena udah ketemu duitnya. Dengan Tuhan sama saudara. Kita itu kalau sekali udah mencurigai Tuhan, semua gerak-gerik Tuhan yang Tuhan kerjakan, hatimu curiga. Gideon sama kok. Gara-gara tertekan, hari itu mereka dijajah. Dia curiga dengan Tuhan, jahat. Yang muncul di pikiran Gideon, dia jahat. Tuhan buat berbagai macam, tetap jahat. Satu bukti, bulu dombanya basah, seluruhnya kering. Belum, tukar sekarang Tuhan. Bulu domba kering, semuanya basah. Tuhan itu baik, ditunjukin lagi besoknya saudara. Percaya? Tetap tidak percaya. Itulah kejahatan saudara. Orang yang curiga kepada Tuhan. Dia mencurigai Tuhan. Hari ini berubah dan bertobat. Matius 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ada 3 hamba. Ini hamba yang terakhir. Yang dapat 1 saudara. Apa yang dikerjakan? Dikubur. Kenapa? Sebab ini orang yang dari pertama mencurigai tuannya.
Dalam hatinya itu dari pertama sudah muncul perasaan ini saudara. Ini bukan terakhir ketika Tuhan datang, mana talentanya? Baru dia ngomong, enggak. Ini sudah sikap hatinya saudara dari pertama. Ketika diserahin 1 talenta, maka yang muncul sikap hatinya adalah dia mencurigai tuannya. Dia bilang apa? Aku tahu bahwa Tuhan manusia yang kejam. Dia mencurigai Tuannya kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Kamu gak nabur, kau pengen nuai, kau jahat, kau kejam. Dan kau tidak pernah menanam, kamu mau memungut atau menuai daripadanya, aku kejam. Itulah hati ini. Dia mencurigai, ini Tuhan kejam. Begitu dia hatinya berkata, dia kejam, dia jahat, dia tidak baik Tuhan ini, maka dia tidak pernah mengelola 1 talenta itu. Tapi yang 2 dan yang 5 gak mikir itu saudara. Mereka adalah orang yang tulus, yang murni. Kasih 2, kasih 5, diambil, dikerjakan. Gak mikir apa-apa. Di dalam kemurnian ketulusan. Saudara, problem hidupmu kenapa? Enggak pernah berkembang, gak pernah ngalami semua yang hebat. Karena kau mencurigai dia. Dia jahat, dia kejam, mau meres aku. Tuhan itu ya kerjaannya selalu minta persembahan setiap minggu. Aja mikir gitu? Ada yang mikir gak? Kita kerja setengah mati loh. Tiap minggu perpuluhan tiap bulan. Kasih persembahan. Engkau mikir negatif dan jahat tentang Tuhan. Dia bukan itu saudara. Kalau sampai kau membawa korbanmu. Sebenarnya bukan kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan saudara sendiri. Sebab dia punya banyak janji yang ajaib. Dalam hidup saudara. Kalau engkau mentaati dia dan tidak curiga kepada dia. Dia maunya cuman memeras hidupku. Dia maunya memperbudak aku. Jadikan aku ini hambanya. Terus harus nurut. Tidak saudara. Kalau engkau mengerjakan semua yang dia perintahkan. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Tapi untuk kebaikan saudara. Coba dibalik saudara. Kalau saudara punya anak engkau suruh kuliah. Papa jahat, mama jahat. Suruh kuliah, mempersulit anaknya. Kamu sekolah SD ya. Menyusahkan anak-anak. SMP menyusahkan kita anak-anak. Kenapa sih? Kan main game tiap hari bagus. Betul. Lebih enak main game daripada sekolah saudara. Tapi tunggu sebentar. Tunggu 10 tahun ke depan. Yang sekolah akan sukses berhasil dengan luar biasa. Yang tidak pernah sekolah. Engkau mau jadi apa saudara? Kali-kalian gak bisa. Baca gak bisa. Mau jadi apa saudara? Gak jadi apa-apa saudara. Bukankah sekolah itu kejam? Bukan kejam. Itu baik buat saudara. Tuhan sama dengan kita saudara. Kalau dia suruh saudara buat ini. Bukan dia ingin memperbudak kejam dengan saudara. Dia ingin mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Yang satu ini loh, mencurigai tuannya. Dan dia tidak buat apa-apa. Ketika Tuhan itu datang, ada 2 kata yang dikatakan, hamba yang jahat dan malas. Tiap kali engkau curiga kepada dia, engkau adalah orang yang jahat. Tiap kali engkau curiga, jahat dan malas. 2 orang yang mencurigai, orang dapat 1 talenta ini, yang mencurigai Tuhan. Akhirnya ujungnya saudara, binasa. Semua yang mencurigai Tuhan, selalu endingnya buruk dan tidak baik saudara. Kalau engkau tahu, mencurigai dia, tidak percaya pada dia, endingnya buruk. Kenapa gak diubah saudara, hati kita? Amin. Kalau kita tahu ujungnya gak ada yang bagus saudara. Kenapa kita gak ubah hati kita? Supaya hati kita ini menjadi baik. Harusnya saudara, siapa yang kita curigai itu? Bukan Tuhan. Harusnya yang kau curigai dirimu sendiri. Amin. Pernah gak mencurigai dirimu sendiri? Pernah gak? Pernah gak? Saya sering. Saya sering mencurigai diri saya sendiri. Saya tanya Tuhan, apakah aku ini setia dengan Engkau Tuhan? Apakah aku ini sungguh-sungguh dengan Engkau? Loh, saya periksa diri saya. Kalau sampai enggak, tolong Tuhan. Jadikan aku ini hamba yang setia. Jangan cuma nyanyi tok, jadikanku hamba yang setia. Tapi benar-benar aku jadi hamba yang setia. Tolong, kalau sampai aku belum Tuhan, tolong aku ini ubah. Sampai aku itu mengasihi Engkau. Yohanes 21:15 itu percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Tuhan tanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku?
Apakah engkau agape kepadaku? Simon menjawab, Tuhan, aku phileo dengan engkau. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi dengan kasih yang murni tanpa syarat? Petrus ngomong, waktu dia lihat dalamnya saudara, itu bagus saudara. Dia ngaku, enggak Tuhan, aku ini cuma phileo. Aku ini mengasihi engkau karena berharap imbalan. Mengasihi Tuhan supaya dapat kedudukan bagus. Di antara 12 orang, aku mengasihi Tuhan supaya dapat berkat, dapat duit. Mengasihi Tuhan supaya terkenal, mengasihi karena ini. Mungkin loh saudara, kita sama. Kita mungkin sama. Koreksi hatimu, curigai hatimu. Apakah hari ini kita ikut Tuhan sekedar, supaya aku selamat. Supaya aku diberkati. Supaya aku sehat, keluarga aku baik, aku bahagia. Apakah cuma itu toh saudara? Sehingga engkau mengasihi Tuhan, belum kasih yang sempurna. Masih kasih phileo. Sebab aku nunggu imbalannya. Kalau imbalan tidak ada, tidak Tuhan, selesai. Kasih yang agape. Aku sudah berdoa, belum dijawab. Tetap aku mencintai Tuhan. Itu hebat saudara. Amin. Engkau punya pergumulan, belum selesai. Engkau tetap mencintai mengasihi Tuhan. Itu hebat. Kasih tanpa syarat. Engkau mungkin hari ini minta rumah, belum dikasih rumah. Tetap aku setia ke Tuhan, cinta dia. Itu agape. Tapi kalau kau bilang tunggu sampai dia kasih aku rumah, baru aku bisa mencintai dia. Cuma phileo. Dan target Tuhan dalam hidup kita saudara, dia mau bawa kita pada kasih yang sempurna. Amin. Tuhan selalu sukar permintaannya. Jujur. Sukar permintaannya. Tapi dia tahu kita ini bisa. Amin. Kalau enggak bisa, enggak diminta enggak. Dia tahu kita ini bisa mencapai itu. Sekalipun belum didengar doamu. Tuhan, tetap aku mencintai engkau. Sebab kasihku bukan karena imbalan. Dan Petrus ngalami saudara. Petrus yang koreksi hatinya. Dia izinkan Tuhan mengoreksi hatinya. Izinkan Tuhan membedah hatinya. Bedah. Saudara tahu kalau kita waktu dulu SMA. Yang sekolah bagian SMA fisika dan biologi. Kita itu ada di lab-lab biologi bedah ayam kadang-kadang ya kan. Ayam. Yang udah mati kita bedah, dibuka, oh ini rempelo, ini hati, bukan untuk digoreng saudara, untuk diselidiki. Ini loh, ayam ini ususnya, ada ininya, ada urat ini, otot ini, kita pelajari bedah. Untuk mengekspos semua yang di dalam, dan kita tahu, di luarnya gak kelihatan saudara, cuman ketutup kulit aja bentuk ayam. Tapi di dalamnya, waktu dibedah ayam itu, kita tahu semua dalamnya. Saudara ketika Tuhan ngoreksi kita, apa yang dia buat? Dia membedah hatimu. Dibuka. Di dalamnya ketahuan semua isinya apa. Kalau isinya kotor ya kotor. Isinya jelek ya jelek. Dan dia buka tunjukin. Ini loh. Oh iya Tuhan aku tahu. Selama ayam gak dibedah. Gak ketahuan kayak apa ususnya. Kayak apa rempelo hatinya kita gak tahu semua. Jantungnya kayak apa. Dibedah. Kita kadang-kadang gak tahu siapa hati kita kok seperti apa. Sampai izinkan dia potong hati kita. Buka semua. Kelihatan kotornya di mana. Hari itu Petrus dipotong hatinya, dioperasi. Semua kasihnya yang karena berharap imbalan diubah. Dan Petrus, ujung hidup orang ini, dia mati disalibkan. Hieronymus, penulis sejarah, berkata bahwa Petrus mati disalibkan. Mungkin sekitar tahun 63 Masehi. Disalibkan terbalik. Sebab dia berkata tidak layak aku disalib seperti Yesus. Aku disalibkan terbalik. Di situ kita tahu orang ini mencapai agape dalam hidupnya. Dari phileo. Semua karena keinginan tertentu. Sampai di sebuah titik. Dia serahkan hidup pada Tuhan. Tuhan aku nyerah kepadamu. Dan dia izinkan dia mati. Disalib terbalik. Petrus punya agape. Cintanya bukan karena sesuatu. Tapi sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia akan bawa cinta kita. Terus sampai ke dari cinta yang paling tinggi derajatnya. Kasih agape. Amin.
Yang kedua saudara, apakah kita ini sungguh cinta Tuhan atau kita ini cinta uang dan menjadi hamba uang? 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dari semua urutan yang panjang ini saya akan ambil bagian depan. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. 2 hal ini melekat dengan kuat. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ketika dia mencintai Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Setiap kali engkau mencintai dirimu, engkau akan menjadi hamba uang. Sebab semua yang kau punya memuaskan dirimu. Tapi detik engkau mencintai Tuhan, engkau menjadi hambanya Tuhan. Tiap kali kau mencintai Dia, engkau bukan hamba uang, engkau menjadi hambanya Tuhan. Saudara, hamba itu apa? Satu pribadi yang akan mengatur, mengontrol, mengendalikan hidupmu. Itulah Tuhan. Dan kita hambanya. Kalau yang menjadi Tuhan kita Tuhan, kita akan diatur oleh Tuhan hidup kita. Tapi kalau engkau yang menjadikan Dia, uang itu Tuhanmu, maka uang itu yang mengatur hidupmu. Yang kau kerjakan, yang kau lakukan semua karena uang. Sebab uang pengendali hidupmu. Pendeta paling bahaya dengan yang satu ini. Kalau orang biasa gak terlalu bahaya saudara. Yang paling bahaya pendeta. Loh betul, loh saya ngomong diri saya sendiri kok. Saudara masih lumayan, lebih enteng bebannya. Pendeta lebih berat. Sebab kalau pendeta artinya salah, dia jadi hamba uang dan bukan hamba Tuhan. Bahaya hidupnya. Apakah saya bisa? Oh bisa banget saudara. Jadi hamba uang bisa banget. Kalau pelayanan mikirnya, oh iya jangan nanti dikasih duit. Loh bisa loh. Loh Pak masa kayak gitu pikirannya? Loh iya bisa. Jangan dipikir pendeta kudus pikirannya. Enggak, kita perlu uang loh. Loh bisa loh kayak gitu. Pikirannya uang. Saya senang banget kalau ngelayani orang miskin sederhana. Yang gak ada duitnya. Kalau datang ke sebuah acara kematian, melayani jemaat yang miskin banget, yang saya tahu gak bisa kasih duit. Bahkan kita yang masih nyumbang dia itu bagus banget saudara. Melayani tanpa motivasi, dapat duit. Sungguh-sungguh melayani Tuhan namanya saudara. Saya seminar di mana-mana di luar kota. Ke hamba-hamba Tuhan, senang gak dapat duit saudara. Keluar duit, iya. Itu malah bagus saudara. Malah murni hatinya. Kalau tidak menjaga hati sungguh-sungguh, targetnya cuma nyari duit. Dan Tuhan ngomong, kamu hamba uang, bukan hambaku. Gawat saudara. Saya sungguh-sungguh jaga Tuhan, tolong hatiku. Saya tuh untung, pelayanannya sedikit keluar, puji Tuhan, menolong. Ya toh, jadi orang mikir duit. Karena sedikit undangannya keluar. Saya lebih senang di gereja. Nek minggu khotbah, udah dapat duit saudara, senang saya saudara, semangat. Ya toh. Jangan dipikir Pak khotbah hari Minggu selesai dikasih duit banyak. Enggak boleh dikasih duit, tenang aja. Saya bahagia melayani tanpa duit. Enak banget saudara. Karena saya tahu saya hambanya Tuhan. Kalau saya hambanya Tuhan, tenang baik. Biar dia mengurusi hidup saya. Amin. Karena saya hambanya. Saya punya pembantu. Dia tak suruh-suruh. Enggak, Mbak belikan belanja ya Mbak. Lu duitnya mana Pak? Duitmu dewe Mbak? Nggak ada. Duit tuannya. Nah saudara, kalau engkau jadi hambanya Tuhan, itu enak loh saudara. Dia nyuruh-nyuruh, nanti dia ngurusi urusan saudara. Amin. Jadilah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Semua kita rapuh urusan duit. Hari ini saya berdoa, semua kita bersama-sama mau menjadi hambanya Tuhan. Amin. Bukan hambanya uang. Yang berikutnya saudara, Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 7. Dalam 2 minggu ini kita ngomong terus masalah hati, bagus tak? Saya tuh senang, memang ciri gereja kita tuh ngomong masalah hati kok.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Allah menentang orang congkak. Berikutnya, curigai hatimu. Jangan-jangan ada kesombongan. Pak, aku tidak sombong. Dites aja. Semua ada alat tesnya. Pak, aku tidak sombong. Ayo kita tes yuk. Hari ini kan semua yang sakit COVID ada tesnya ya. PCR sama swab. Itu rodok deg-degan buat banyak orang hari ini, betul? Udah kalau ketemu dokter, ayo dites. Deg. Ojo-ojo garisnya loro. Ya toh? Kalau garisnya 2 itu positif ya kan? Kalau cuma 1 garisnya atau tidak ada garisnya, bersih, aman. Tidak ada COVID-nya. Deg-degan kalau tes. Apalagi yang mau keluar kota ya, mau naik pesawat tuh kan dites zaman dulu ya. Deg-degan, deg. Dites. Waduh, puji Tuhan, bersih, tidak ada garisnya, lolos. Muncul garis satu atau 2, waduh, positif, tidak boleh terbang. Sama saudara, ayo kita ngetes hati kita dengan alat tes. Apakah sombong enggak? Kalau sampai keluar 2 garisnya, oh positif, sombong saudara. Biarkan surga punya alat PCR-nya surga, ngetes semua kita. Dites, supaya ketahuan sombong enggak. Pak, aku enggak sombong. Oke, kalau ada orang ngomongin saudara sedikit, diomongin orang, diomongin yang jelek, tersinggung, sombong saudara. Loh betul, tersinggung. Kalau ada orang banding-bandingin saudara dengan orang lain, tersinggung, sombong. Pak Victor, khotbahmu kurang baik, kalah sama pendeta ini, saya tersinggung, sombong. Loh betul. Karena kita merasa kita yang paling baik, ya toh? Kalau saudara dibanding-bandingkan sama orang, tersinggung, sombong. Dites hati kita. Dan Tuhan berkata, kalau engkau sombong, engkau sedang ditentang Tuhan. Bukan ditentang, lagi musuhan sama Tuhan. Jadi mau tidak mau saudara, mesti rendah hati. Kenapa? Orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Dapatkan mercy dari Tuhan, belas kasihan. Dapat grace, anugerah dari Tuhan. Yang rendah hati loh, nek sombong enggak. Yang sombong musuhan sama Tuhan. Yang rendah hati dapatkan belas kasihan, anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Jadi harusnya milihnya yang rendah hati. Tapi saya mau tanya, rendah hati gampang enggak saudara? Susah. Susah rendah hati itu, enggak gampang. Tapi mau enggak mau itu target. Kerendahan hati itu target. Gak bisa kita mau, Tuhan aku enggak usah lah Tuhan. Mau rendah hati enggak usah lah. Enggak bisa, harus rendah hati. Dan disambung ayat ke-7. Tunduk pada Allah, lawan iblis, ia lari daripadamu. Berikutnya orang yang rendah hati, yang menundukkan diri kepada Tuhan. Nanti setan lari dari hidup saudara, dilawan pergi setan nih. Kenapa kok setan enggak suka meninggalkan saudara? Setannya tidak mau meninggalkan saudara, kenapa? Karena dia cocok sama saudara, sama-sama sombong. Lu saudara, setan itu sombong. Kenapa setan diusir dari surga? Dulunya malaikat, dilempar ke bumi sama Tuhan. Sombong. Dia merasa hebat, malaikat itu paling cantik, paling luar biasa. Dia pengen sama dengan Tuhan. Kesombongan dilempar ke bawah. Setan paling senang sama orang sombong. Begitu dia lihat, sombong itu ada baunya loh sombong. Begitu setan lihat ada yang sombong, dia bisa bilang, oh, mambu sombong. Lu Pak, mambu ini gimana Pak? Gimana ya? Mungkin agak apak-apak sidik gitu ya. Saudara tahu lalat. Lalat itu tahu toh, ini sampah atau ini parfum. Tahu enggak lalat? Dari mana? Dari baunya. Di mana ada sampah, barang-barang yang pokoknya baunya yang rodok sangar, termasuk terasi. Itu lalat cepat banget datangnya. Oh, saya dulu pernah tinggal jadi misionaris di daerah kepulauan di Palau, Micronesia. Itu satu pulau yang ya rumputnya sama dengan orang-orang Hawaii lah, hitam-hitam gitu orangnya, bahasa Inggris terus. Di apartemen yang kami tinggal itu, begitu kami masak, yang punya apartemen ngomong, tolong tutup semua jendela. Saudara, sebelum masak, itu semua jendela tak tutupin semua. Rapat, sudah rapat, kita masak. Kalau tidak saudara, begitu saya masak makanan yang tajam baunya saudara, itu lalat masak ikan, saudara, ikan goreng saudara. Di dapur
Itu lalat bisa nyerbu banyak banget. Gak tahu dari mana. Tapi dia tahu ada yang lagi amis baunya. Yang lagi digoreng. Akan datang menyerbu saudara ke tempat itu. Dan ruangan kami akan penuh lalat. Makanya sebelum goreng tutup semua jendela. Sudah pastikan rapat. Depan juga pintu. Sudah kita goreng. Aman saudara. Di luar akan nunggu kita semua. Saudara tahu? Kesombonganmu saudara. Mengundang setan datang loh. Dia bisa bau-baunya. Oh bau kesombongan. Ayo pasukan serbu. Ada orang sombong di HTE. Langsung datang saudara. Tapi kalau kerendahan hati yang muncul. Dia bingung menciumnya. Kenapa? Setan gak punya kerendahan hati. Rendah hati itu bukan karakter setan. Waktu dia ketemu dengan rendah hati bingung setan. What is this? Bahasa Inggrisnya ya kan. Iki apa? Dia tidak tahu. Dan dia tidak bisa ngerumunin. Saudara, syarat engkau tidak dikerubuti setan. Dijauhin setan. Adalah kalau engkau rendah hati. Amin. Sebab yang muncul aroma surga. Belajarlah daripadaku. Aku rendah hati dan lemah lembut. Pak, kok aku sering dikerubutin setan ya? Omaku angker. Nah. Ada yang angker rumahnya? Kok setan tak usir-usir tidak mau ya pak? Lah seneng sama saudara kok. Ini baunya enak banget loh orang ini. Bau sombong. Kalau engkau rendah hati. Dia tidak suka dengan bau itu. Dia nyingkir. Dia tidak suka. Amin. Tunduk pada Allah. Dan lawanlah iblis. Ia akan lari daripadamu. Amin. Hari ini belajar. Periksa hati kita Tuhan. Kalau masih ada kesombongan. Buang dalam hidupku Tuhan. Ajari aku ini rendah hati. Saya aja berusaha terus. Merendahkan hati. Betul. Kalau diomongin orang apa gitu. Wes gak usah marah. Gak usah tersinggung. Kamu diomongin gitu loh. Kamu tuh diomongin sama orang ini gini. Sudah. Rapoposnya menahan nafas. Tak hembuskan keluar. Saya tidak mau nyimpen dalam hati. Loh. Diomongin orang saudara. Tapi kalau rendah hati. Gak usah dimasukkan pikiran. Gak usah dimasukin hati. Buang aja. Naaman itu hampir gagal dapat mujizat sebab sombong. Alkitab nulis, Naaman adalah panglima tentara Aram. Tuhan menyertai dia dan memberikan kemenangan kepada Naaman. Dia selalu menang dan dia orang kaya. Tapi dia kusta. Budaknya perempuan ngomong, Tuhan ke Israel ada Nabi Elisa namanya hebat bisa nyembuhin penyakit Tuhan. Dan Naaman berangkat. Apa yang dia bawa? Dia bawa bertalenta-talenta emas, perak, baju-baju bagus. Dia berangkat. Loh kenapa? Kaya, punya semua. Tak bayar Elisa supaya bisa sembuh. Dia mau pakai hartanya membayar. Sebab selama ini dia tidak pernah bisa sembuh dari penyakitnya. Sombong menghadap Elisa. Ditemuin Elisa? Enggak. Elisa nyuruh hambanya keluar. Temui dia. Loh saudara, di situ dia dipermalukan, direndahkan. Panglima yang sombong pengen ketemu Elisa, enggak ditemoni. Hamba Elisa keluar, pesan dari tuanku, kamu suruh nyemplung sungai Yordan 7 kali, masuk ke dalam. Marah. Loh, bukankah Abana Parpar di Aram lebih bagus, lebih bersih sungainya? Kok suruh nyemplung sungai ini, sungai Yordan? Memang Yordan untuk kemproh saudara. Saudara yang ikut baptisan itu airnya hijau sekarang. Yang di daerah Jordan, dekat Yordan bukan hijau, coklat saudara. Memang kayak gitu airnya saudara. Mungkin Parpar Abana lebih bening airnya. Betul kok saudara. Hari ini hijau airnya. Lumutan. Bagi beberapa bagian coklat airnya saudara. Enggak bening kok. Lebih bersih mungkin yang di Aram. Tapi yang mau diurusin Tuhan sebenarnya bukan penyakit Naaman yang pertama. Ya sedang diurusin Tuhan, dibongkar sombongnya itu loh. Dia marah kok. Kok di sini mau pulang? Hambanya berkata, Tuhan kan gampang. Cuma nyemplung kan pengen sembuh. Oh iya ya sudah nyemplung. Yang dibongkar pertama urusan hati. Begitu ini orang sadar. Iya ya cuma nyemplung ya terus sembuh. Loh kenapa kok masih marah? Wong cuma gampang. Tapi kesombongan itu saudara. Itu penghalang terbesar buat kita loh saudara. Semua yang sederhana, yang simple, yang Tuhan mau berikan buat kita terhalang gara-gara engkau dan saya sombong.
Seandainya mau rendah hati aja, semua urusan gampang kok saudara. Yang membuat terlalu susah urusan kita, sombong. Begitu dia menyadari, iya ya, cuma nyemplung aja kok susah. Dia masuk ke sungai itu. Sadar, bongkar hatinya, ganti sikap hatinya. Nyemplung saudara, 7 kali. Keluar, bagus tuh kulitnya saudara. Langsung semua kusta yang putih-putih, yang bengkak-bengkak mungkin, clear, bersih. Seperti kulit bayi saudara. Dan dia pulang dan dia menang. Sembuh. Dari mana saudara? Kerendahan hati. Mujizat ngikuti. Siapa tahu saudara, persoalanmu, penyakitmu, masalahmu gak selesai-selesai. Mungkin ada kesombongan yang perlu diurusin Tuhan. Dan Tuhan mau cemplungin kamu ke Yordan. Apa itu Yordan? The river of death. Sungai kematian. Atau sungai yang menurun. Atau sungai yang merendahkan engkau. Masuk dalam sungai yang merendahkan kita. Justru tempat itulah saudara, mungkin engkau menemukan mujizatmu. Karena di sini terlalu sombong, terlalu sukar Tuhan menyentuh hidupmu. Detik merendahkan hati, Tuhan aku mau. Mujizat sangat gampang, ya toh? Di sungai yang tidak mungkin diselesaikan kusta, siapa yang bisa menyembuhkan? Gak bisa. Gampang, di sungai itu ada jawabannya. Cuma perlu satu langkah, kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati ini ajaib. Ini produk surga, memang mahal. Sebab produknya dari surga. Kita banyak produk import masuk ke Indonesia. Mesin-mesin mungkin dari Jerman, dari mana. Selalu kalau masuk ke Indonesia mahal banget harganya. Semua handphone dari Amerika, dari mana yang masuk ke Indonesia mahal banget saudara. Betul. Karena itu produk dari luar negeri yang bagus masuk ke negara kita. Mahal harganya. Saudara tahu kalau engkau mengimport produk surga itu mahal loh saudara. Import produk surga. Surga yang menghasilkan. Kerendahan hati bukan dari neraka. Bukan dari dunia. Dunia itu sombong. Surga rendah hati saudara. Dan begitu engkau mau ambil produk itu saudara. Memang tidak murah, mahal. Tapi itu produk yang ajaib. Kalau engkau masukkan dalam hidupmu saudara, engkau akan mengalami semua keajaiban. Amin. Saya berdoa ini firman masuk nembus hati kita. Jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati. Kisah 4, 36, 37. Kisah Rasul. Pasal yang keempat. Ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Cek hati kita, apakah kita ini murah hati atau pelit? Pak, aku murah hati. Saya juga kerosok gitu saudara, murah hati. Mungkin kita ini pelit saudara, belum tentu murah hati. Dicek dulu hatinya, dicurigai dulu hatinya, dikoreksi hatinya. Betul gak kita murah hati? Ada orang yang baik di sini, namanya Yusuf yang disebut Barnabas. Ini orang hatinya sangat baik. Dia punya sebidang tanah ladang. Dia jual ladangnya, duitnya dikasih ke Rasul Petrus untuk pelayanan. Dia bawa ini untuk pelayanan, dikasih. Gak tahu berapa lebar besar ladangnya ini. Kalau gede banget ladangnya ini bisa mungkin hari ini uangnya miliaran lumayan. Dikasih ke Petrus, relanya sudah tak taruh aku pergi, gak tak urusin. Aku udah rela disuruh Tuhan, dia pergi. Orang yang murah hati. Tapi ada orang lain yang lihat, waduh kok hebat ya rasanya. Ngasih tanah ya, persembahannya dikasih ke Petrus ya, ini hebat banget. Namanya Ananias Safira, itu di pasal 5. Langsung kok, ini kan pasal 4. Langsung pasal 5-nya muncul kisahnya Ananias Safira. Ini orang lihat, wah kok hebat, ikut-ikut. Dia juga menjual tanahnya. Nah, tapi yang satu ini orang murah hati, asli murah hati. Yang satunya palsu, cuma pengen dilihat orang, dipuji orang. Dia kerjakan yang sama loh, persis plak bahasa Jawanya dia kerjakan. Dia menjual tanahnya dan dia bawa persembahan ke kakinya Petrus.
Sambil diembel-embeli. Ini semua lo penjualan tanah. Semua lo. Petrus tanya, betul semua? Iya, tanahku yang tak jual ini semua uang yang tak kasih. Padahal ditahan separuh saudara. Loh kenapa kok ditahan? Sebab cuman pengen pencitraan. Supaya dilihat orang, wah ini orang baik, murah hati. Saudara murah hati gak usah pencitraan. Kalau kamu murah hati, tunjukkan aja murah hatimu, ya sudah selesai. Tapi orang ini gak. Dia ikut-ikutan tok, supaya kita hebat. Begitu dia ngomong, ini semua loh. Salah saudara, bohong, mati. Coba dia ngomong, separuh tok Pak Petrus tak kasih, separuhnya ndak. Ya ndak apa-apa, ndak akan mati. Jujur separuh, tapi pengen hebat. Ngasih pengen kelihatan luar biasa. Semua tanahku loh duit tak kasih. Mati. Istrinya datang, ini semua? Ya semua. Oh kamu kompak ya suami istri ya, ngomong semua, mati lagi. Saudara rugi tuh saudara. Sudah berbuat kemurahan, kebaikan, nggak ada hasilnya. Hatinya dicek, ada apa? Cuma pengen gaya, supaya kelihatan hebat. Saudara, hari ini kita semua memberi korban persembahan, termasuk saya. Saya juga memberikan korban persembahan. Pendeta nih kalau ngajar, nggak ngasih, gagal saudara. Pak Hengki dan keluarganya dia ngasih, saya tahu. Kami semua korban saudara. Untuk acara youth conference, Tuhan ngomong kamu nabur, saya nabur. Lupa Pak Victor uangnya banyak banget, uang saya sedikit saudara. Udah sedikit tak tabur lagi. Ya tidak apa-apa lah disuruh Tuhan. Justru seperti janda yang miskin saudara, ngasih banyak. Tak tabur, tidak apa-apa. Sayalah yang harus nomor satu menabur untuk acara itu, supaya disertai Tuhan. Lu tiap kali ada acara Tuhan ngomong kamu nabur sih. Uang apa yang saya punya tak kasih saudara. Seadanya saudara. Sempunyanya. Ini tidak punya ngasih piye, tidak utang. Yang ada kasih. Tapi orang yang murah hati, yang mau nabur saudara, akan ditolong Tuhan. Gak usah orang tahu. Kalau saudara nabur ketahuan, malah justru gak dapat upah. Kalau menabur tidak ketahuan, upahnya besar. Amin. Kalau menabur tidak ketahuan, bagus. Upahnya besar. Ananias Safira cuma pengen sok. Kelihatan hebat. Mati ujungnya saudara. Rugi. Sudah uangnya habis, keluar. Gak menikmati apa-apa. Kita mau kemurahan hati kita. Kita menuai semua yang baik. Gimana caranya? Mau gak mau. Periksa hati kita saudara. Biarkan dia temui kita bahwa kita ini adalah orang yang murah hati dan bukan orang yang pelit saudara. Yang terakhir, Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. 3 pelajaran diperingatkan Yudas. Yang pertama, jangan ikuti jalan Kain. Ini jalan apa saudara? Dia iri, dengki, dan terakhir dia membunuh. Jalannya Bileam, orang yang hidupnya benar sebenarnya. Sebab upah, duit, dia terus pengen ngutuki orang Israel, ujungnya binasa. Yang ketiga, Korah, orang yang berontak, orang yang dipakai Tuhan. Korah ini orang Lewi, anak-anaknya melayani Tuhan, hatinya berontak dan Korah dihukum mati. Kita pelajari pelan-pelan saudara. Jangan mengikuti jalannya Kain. Apa yang Kain buat saudara? Kain itu anaknya Adam dan Hawa. Betul, anak pertamanya. Kita tahu semua ceritanya, Kain dan Habel, dua orang ini membawa persembahan kepada Tuhan. Kain membawa hasil ladang yang terbaik, bawa korban. Habel membawa hasil peternakannya kepada Tuhan. Sama-sama dibawa ke Tuhan persembahannya. Cuman Habel persembahannya diindahkan oleh Tuhan, naik menyenangkan Tuhan. Sementara Kain persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Waktu Kain merasa gak diindahkan Tuhan, dia jengkel sama Habel. Lu saudara, harusnya Kain jengkel sama siapa harusnya? Sama Tuhan. Wong yang terima persembahan Tuhan bukan Habel kok.
Harusnya Kain marah sama Tuhan. Tuhan, kok gak diterima? Harusnya Kain ngamuk sama Tuhan. Tapi dia gak berani. Maka yang diserang adiknya. Dia iri. Loh, kok bisa Habel diterima? Aku enggak. Iri, marah. Tapi sebenarnya saudara, kalau mau jujur, kemarahan Kain bukan kepada Habel, kepada Tuhan. Kok gak diterima? Cuma dengan Tuhan gak bisa mukul. Maka dia cari sasaran. Yang paling bisa adalah Habel. Sebab ini orang yang disayang Tuhan. Oh, orang disayang Tuhan, tak pukul, tak bunuh dia. Kan betul. Satu kali Kain bawa adiknya ke padang dan dia bunuh adiknya Habel. Dia pikir udah gak ada saingan. Hari ini cuma aku tok, aku dan Tuhan. Apakah dia dicintai Tuhan? Tidak. Makin buruk keadaannya. Sebab Kain hari itu dihukum Tuhan. Dia harus melarikan diri jadi pelarian di bumi. Pelarian apa? Orang yang terus lari. Dan dia tidak bisa kembali ke tanahnya dia. Gak bisa pulang ke rumah. Itulah si Kain. Dia terpisah dari Tuhan. Dan terus jadi pelarian sepanjang hidupnya saudara. Bukan cuma pelarian. Dia juga ketakutan akan dibunuh juga. Dia ngomong, aku akan dibunuh. Itulah hidup Kain. Orang yang ikuti jalan hidup Kain, hidupnya tidak akan tenang saudara. Kenapa sampai Yudas ngomong, jangan ikuti caranya. Jangan ikuti. Iri. Saudara, kalau ada orang lain yang berhasil sukses, gak usah iri. Cara paling gampang, tanya kenapa dia berhasil. Kalau hari itu Kain pinter, dia ngelihat si Habel bawa kambing domba dipersembahkan, diterima. Lambok dia itu ngomong sama Habel, Bel, aku jaluk dombamu siji ya Bel. Wong itu adik, pasti dikasih. Dan dia juga menaikkan korbannya. Selesai toh, diterima Tuhan, wong Tuhan senang dengan korban itu saudara. Ya kan? Kalau seandainya Kain hari itu mau saja belajar dari Habel. Oh, korban yang disukai itu ternyata domba. Dia mengerjakan yang sama, beres urusannya. Tidak usah bunuh. Tapi iri hatinya. Itu yang diomongin, jangan ikuti jalannya Kain. Iri dan kau bunuh. Bisa enggak HTI iri yang gereja lain? Oh bisa. HTI kurang bagus penyembahannya, bagus gereja lain. HTI kurang bagus khotbahnya, bagus gereja lain. Kita bisa iri kok. Piye yo kita membunuh, mematikan gereja lain. Dosa saudara, jahat. Kalau engkau tahu gereja lain lebih baik, kenapa tidak belajar? Kenapa tidak belajar? Pelajarin apa yang kebaikan yang dia punya. Kenapa sampai gereja yang dikenal Tuhan, sampai dia berhasil, pelajari. Undang pendetanya, ajakin ngobrol ngomong. Aku akan dibukain semua rahasia. Tidak usah membunuh. Tapi kau mempersembahkan korban yang sama. Itu loh jalan yang benar saudara. Jangan pilih jalannya Kain. Iri dengki. Dia terpisah dari Tuhan. Dan Kain tidak pernah bahagia hidupnya. Makanya diomongin, jangan ikut jalan Kain. Yang kedua, jangan ikut tercebur dalam kesesatan Bileam. Bileam itu nabi saudara. Tapi hidupnya kacau, berantakan gara-gara duit. Disogok sama Balak, ayo kutuki orang Israel, kau tak kasih duit. Kutuki. Dia izin Tuhan, tak kutuki ya, tidak boleh. Berkali-kali ketemu Tuhan loh saudara. Ketemu Tuhan itu bukan jaminan loh saudara. Kalau hatimu tidak mau kau benarkan. Orang yang ketemu Tuhan dengan mau dibongkar hatinya, beres hebat. Tapi orang yang ketemu Tuhan, di dalamnya berontak, tidak berubah. Ini loh Bileam. Tuhan ngomong jangan ya Bileam, jangan dikutuki. Ketemu loh saudara, berkali-kali. Sudah selesai, ya Tuhan, ya aku tidak ngutuki. Balik lagi, Tuhan boleh tidak tak kutuki Tuhan. Tidak Bileam, balik lagi, Tuhan boleh tidak. Gara-gara duit. Uang jangan sampai merusak hidup kita saudara. Kita perlu duit, tapi jangan sampai uang merusak hidup kita. Jangan kesesatan Bileam engkau tiru. Hidup kita jangan diperhamba uang. Kayak Bileam, jangan. Ini peringatan. Yang ketiga, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ini orang yang berontak pada pemimpinnya, Korah. Musa diberontak. Kamu kira kamu tok yang hebat, aku juga hebat. Dan Korah dengan 250
Korah, Datan, Abiram, dan On itu 4 orang. Plus 250 pemimpin Israel yang dipilih umat. Saudara, ini gawat banget tuh saudara. Korah, Datan, Abiram, On, 3 orang Ruben, 1 orang Lewi, plus 250 pemimpin yang dipilih umat. Orang hebat-hebat menghadap Musa, diberontak Musa. Yang hebat tuh Musa, rendah hati. Alkitab tulis hatinya lembut. Tidak ada orang yang selembut Musa di muka bumi ini. Semua orang yang dia lepaskan dari perbudakan melawan dia. Alkitab nulis bagus, Musa tersungkur di hadapan Tuhan. Tidak dilawan, tersungkur di hadapan Tuhan. Tersungkur itu loh bahaya. Tuhan bertindak, semua yang jahatin Musa dihabisin. Sebab pemimpin itu tersungkur. Dan ngapa-ngapain. Saudara, itu pelajaran yang saya kerjakan dalam hidup saya. Tiap kali ada apapun juga, saya tidak akan konfrontasi. Saya tersungkur. Salah satu yang ngajarin itu Pak Agung. Selama pemimpin masih konfrontasi bertengkar sama kamu, lumayan. Tidak ada apa-apa kok, paling ribut kok. Tapi sampai seorang pemimpin sampai tersungkur di depan Tuhan, Tuhan akan bertindak. Dan betul saudara, Musa tersungkur, terbuka tanah, semuanya kecemplung masuk ke dalam, ditutup. 250 orang ini, Korah, Datan, Abiram, On, dikubur di dalam tanah. Hati yang berontak ke Tuhan, ke pemimpin. Pak, pemimpinnya jahat tuh Pak. Doakan. Doakan. Betul, doakan. Sebab pemimpin itu juga punya pemimpin di atas. Namanya Tuhan. Tuhan kalau sudah mendisiplin lebih berat saudara. Kalau engkau merasa Tuhan ini kok salah, doakan. Biarkan Tuhan bertindak ngurusin orang itu saudara. Nanti akan diberesin Tuhan. Tuhan itu maha adil kok, tenang aja. Amin. Tapi kamu jangan berontak. Nanti justru kamu yang salah saudara. Dibukain tanah, nyemplung semua. Jangan. Jagai hidupmu dengan baik. Ditulis 3 ini peringatan. Jangan seperti Kain. Jangan kayak Bileam. Dan jangan kayak Korah. Kalau engkau mendengarkan dan kau mencurigai hatimu terus. Sampai kau menemukan bersih hatimu. Betapa hidup saudara jadi hidup yang luar biasa. Amin. Jangan curiga ke Tuhan. Curigalah pada hatimu sendiri. Justru mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Amin. Karena kau terus mengoreksi hatimu. Mengoreksi hatimu. Saudara, terakhir. Ketika ada youth conference yang baru sekian hari lalu saudara. Kita kerjakan youth conference. Saya itu gelisah hati saya sebenarnya. Karena bagian keuangan melaporkan ketua panitia, Pak Victor. Kita keluar banyak banget biaya untuk youth conference. Loh bukan untuk apa saudara? Kita biayain transport, makan, itu mahal semua saudara. Dan kita gak tarik persembahan, 1 sen pun gak ada persembahan. Semua kita bayarin. Saya ketika melihat biaya kita keluarkan, saya itu dalam hati itu rodok. Kayak ada gelo sedikit Tuhan. Kok banyak banget ya? Untuk apa ya membuang uang banyak? Betul, ada sedikit gelo di hati. Sebab uang besar keluar dan hilang. Gak ada apa-apanya saudara, hilang loh. Sampai Tuhan ngomong pada saya. Itu saya suka saudara, jawaban Tuhan. Dan dia berikan cerita bagus tentang Maria. Maria, Lazarus dan Marta saudara. Ketika Yesus datang ke rumahnya. Pada perjamuan malam supper, Maria datang di kaki Tuhan Yesus. Dia pecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni setengah kati yang adalah gaji setahun. Saya hitung UMR Semarang 2.835.000, titik berapa itu loh? Tak kalikan 12, kira-kira 30 juta something. 30 juta lebih dikit saudara. Kalau Semarang punya UMR. Dan dia buang uang 30 juta itu di kaki Yesus. Meresap ke tanah, hilang.
cuman hitungan menit menyerap ke tanah, hilang. Loh, 30 juta. Dan Tuhan ngomong, kenapa? Maria kok dia tidak menyayangkan 30 juta harganya hari ini? Dia bilang, kenapa Tuhan? Dan dia bicara bagus. Sebab aku mengerjakan buat Maria jauh lebih besar. Sebab peristiwa dia mencurahkan narwastu itu setelah aku membangkitkan saudaranya Lazarus. Maria tahu di kubur itu Lazarus mati. Sudah mentok, tidak bisa diapa-apain lagi. Sudah mati. Tapi Yesus datang menemui Maria. Dan dia berkata, di mana kau letakkan dia? Di sana Tuhan. Dan Yesus dengan Maria datang. Lazarus bangkit. Dan orang itu keluar hidup. Saya tahu Maria peluk adiknya atau kakaknya itu. Dia peluk saudaranya. Sebab sudah mati dan hidup. 1 miliar tidak bisa menghidupkan Lazarus. Bahkan 1 triliun tidak bisa menghidupkan Lazarus. Betul? Ini sudah ending, sudah mati. Gak bisa diapa-apain saudara. Uang mau berapapun tidak pernah bisa membangkitkan dia saudara. Mandek, berhenti semua. Tapi hari itu Yesus datang ke kubur itu. Lazarus bangkit. Tidak ternilai. Ketika Maria punya kesempatan, dia ambil narwastu yang mahal. Dia curahkan 30 juta. Buat Maria, nothing. Tidak ada apa-apanya. Sebab yang Yesus kerjakan jauh lebih besar dari sekedar uang 30 juta. Triliunan dia kerjakan. Sebab aku tidak mungkin membangkitkan saudaraku. Dia kerjakan. Dan tiba-tiba semua yang dia buat murah. Dan Tuhan katakan murah. Uang yang dikeluarkan HTE murah. Kenapa murah saudara? Hari itu ada ratusan anak di altar call. Maju ke depan ini saudara. Orang nangis pelepasan di depan ini. Ratusan. Bahkan bagian belakang. Bahkan klinik sibuk menangani orang-orang pelepasan. Waktu mereka pelepasan didoakan, mereka cerita hidupnya. Aku diperkosa bapakku berkali-kali. Aku ngalami pelecehan seksual. Aku ngalami disodomi. Semua cerita yang mengerikan mereka ceritakan. Ketika saya mendengar cerita itu, Tuhan, betul Tuhan. Uang sekian gak berarti kok Tuhan. Dibanding ratusan anak yang nangis di depan, di jamaah Tuhan. Kalau tidak ada youth conference, mereka tidak pernah maju ke tempat ini. Dan tidak pernah ngomong penderitaan mereka, kengerian mereka, kehancuran mereka tidak pernah diomongin. Tertutup sangat rapi. Tapi kami buat youth conference. Dan ada satu teman kami yang berani bersaksi buka hidupnya. Dan ratusan anak nangis di depan. Aku juga seperti itu. Dirusak hidupku. Dan kita layani mereka. Dan saya percaya hidup mereka diubah jadi pembawa lawatan. Amin. Mereka akan mengubah banyak anak-anak muda yang lain. Dan tiba-tiba uang yang kita keluarkan, HTE keluarkan, tidak seberapa harganya dibanding dengan jiwa-jiwa yang hari itu dijamah, disentuh. Dan mereka pulang bebas. Berkata, aku bebas. Amin. Dia bilang, tidak mahal. Tidak mahal. Tidak mahal. Di situ saya lega, Tuhan. Terima kasih. Engkau menjawab aku. Terima kasih Tuhan. Dan kita berkata, kita kerjakan lagi Tuhan. Kalau memang kami harus mengerjakan itu. Saudara tahu, semua yang hadir ini adalah orang-orang yang murah hati. Persembahan yang kau bawa buat gereja ini, tenang saudara. Tidak dipakai untuk berfoya-foya, bermewah-mewahan kok saudara. Bukan untuk memperbaiki gedung ini saudara, bukan. Setiap persembahan yang saudara bawa itu, kami doakan, kami tangisi Tuhan. Untuk apa? Tiap kali dia ngomong satu kata, halus kadang-kadang, cuma di sini. Tolong orang-orang miskin, kasih makan. Ya Tuhan. Tolong orang
yang menderita, bantu mereka. Ya Tuhan, tolong sekolah Alkitab. Ada banyak mahasiswa perlu ditolong. Karena mereka akan dicetak di sekolah Alkitab, disebar ke seluruh Indonesia. Bantu mereka. Ya Tuhan. Kenapa toh? Kok mesti kita lagi? Kok mesti HTE lagi? Kenapa kok mesti kita? Bukankah banyak gereja yang sangat kaya, yang punya uang sangat banyak? Kenapa mesti kita? Dan sekali lagi dia berkata, itulah destinimu. Destiny HTE itu. HTE ada memang untuk tujuan itulah. Bukan untuk memperkaya dirimu. Tapi untuk itulah HTE lahir. Tiap kali saya dengar dia ngomong, karena itu loh kamu ada. Kalau bukan ini kamu gak pernah ada di sini. Tuhan, apa-apa. Kami gereja akan setia mengerjakan tugas ini. Karena saya tahu, selama kita menolong banyak orang di luar yang miskin, yang menderita, kita akan tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Amin. Biar dia pegang dan pertahankan. Kamu gak boleh rusak. Kamu gak boleh hancur. Kamu tidak boleh miskin dan kamu tidak boleh gagal. Biar dia Tuhan yang berdiri di samping kita. Amin. Yang pertahankan saudara. Dia pertahankan saya. Dan pertahankan gereja ini. Sebab dia tahu. Inilah orang-orang yang tiap kali mendengar dia berbisik halus. Kita cuma berkata, ya Tuhan, aku mau. Biar Tuhan menemukan di tempat ini lebih banyak lagi orang yang sekecil apa dia ngomong di sini. Kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Saya kadang mikir, Tuhan, kenapa toh kok terus uang keluar bantuin orang? Kenapa toh Tuhan? Lo betul. Saya tuh sampai sungkan loh saudara, kadang-kadang minta dengan keuangan. Ini ada orang susah. Ini ada gereja susah. Ini ada susah ini loh. Kita tolongi. Saya tuh sampai sungkan loh saudara. Betul. Walaupun saya tuh gembala, saya sungkan rasanya ngeluarin duit. Kok selalu nolong orang. Tapi gak ada cara lain. Itu panggilan kita saudara. Kalau gak siapa lagi yang menolong. Itulah panggilan kita. Nah, Tuhan berkati kami selalu. Supaya kami bisa menolong lebih banyak orang lagi. Amin. Supaya kita bisa tolong lebih banyak orang lagi. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini.